Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Fadil Bon Kava. Dan di catatan kali ini, saya bekerja sama dengan tim dari Klat Kreatif akan berbincang-bincang sekaligus belajar dari seorang tokoh budayawan Betawi, yakni Babe Ridwan Saidi. Di perbincangan kali ini, kita akan membahas pencak silat di tanah Betawi. Yang akan kita bahas antara lain adalah sejarah Betawi itu sendiri, kemudian metode latihan serta karakter-karakter pendekar Betawi, kemudian tokoh-tokoh legendaris Jawara Betawi. Seperti apa perbincangan kita? Yuk kita langsung berangkat menuju rumah Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gimana Be, kabarnya Be? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya Be, kali ini kita mau belajar banyak nih Be. Karena kita kan penggemar silat, pencinta pencak silat. Dan kalau kita bicara silat di Jakarta, pasti nggak lepas silat dengan silat Betawi. Nah, kita mau belajar, pengen tahu sebenarnya. Pertama tuh Betawi itu apa sih Be? Apakah suatu komunitas kah? Suatu tadi apa namanya, kekuasaan kah? Sampai mana wilayah Betawi itu, karakter orang-orangnya seperti apa sehingga yang membentuk pencak silat itu sendiri? Oke, sebelumnya saya ingin menyepakati timeline ya. Kalau kita mulai dari Cave Life terlalu jauh ya. Kita mulai saja dari abad 15. Kemudian saya punya lukisan yang dibuat oleh pelukis Saidi, orang Kaukasia, kota Jakarta abad 15. Abad 15 nih belukis. Ya, seperti ini. Daerah yang ada bangunan itu Muara Angke. Muara Angke yang ini. Yang daerah bangunan. Yang seberangnya nggak terlihat dalam lukisan adalah Kapuk Muara. Oh, jadi ke arah sini mungkin ya, Kapuk Muara tuh ya. Di tengahnya adalah Kali Adem. Oh, Kali Adem itu apa namanya, mengambil dari bahasa Latin, adem itu istirahat. Apa namanya? Istirahat. Adem itu istirahat. Istirahat. Iya. Oh. Jadi ini Muara Kali Adem, di mana pelabuhan Kalapa yang pertama. Pelabuhan Kalapa. Jadi kalau kita baca laporan Tiongkok abad 12, 13, 14, 15 atau laporan Portugis 1916, mereka memuji kota ini. Dan saya juga bertanya-tanya, rupanya ini yang dikagumi oleh mereka. Ya, jadi ini adalah pelabuhan yang berfungsi sejak abad 12. Uang ada di sini karena yang diperdagangkan itu seperti sutra ya, yang dihasilkan oleh condet, karena condet itu artinya ulat untuk membuat sutra dan membuat batik juga. Lalu kita di sini juga diperdagangkan kopi ya, lada juga diperdagangkan yang datang dari Bogor, dan juga emas.
komoditi itu ya. Yang diperdagangkan. Karena untuk pengamanan diperlukan di pelabuhan, di gudang-gudang itu mereka membentuk pasukan yang dinamakan penyaringan. Penyaringan. Bukan penjaringan, penyaringan. Penyaringan. Penyaring selection. Diseleksi orang yang masuk ke sana. Lalu karena itu ada pintu besar, ya kan? Itu kalau sore ditutup, yang dibuka hanya pintu kecil. Di daerah kota kan ada daerah pintu besar. Itu ditutup. Jadi di situ ditempatkan penyaringan. Nah, penyaringan ini menguasai bela diri yang dinamakan pencak, ya atau main pukulan. Pencak itu artinya pura-pura, handwashing, gerak tipu ya. Pencak itu bergerak tipu. Bergerak tipu. Gerak tipu gitu. Nah, kemudian membentuk aliran setelah Shah Bandar yang bertakhta di sini sejak awal abad 16 sampai dengan 1540 itu orang asal Minangkabau yang datang dari Malaka. Dia Muhammad Qasim. Muhammad Qasim namanya. Dia sendiri menyebut dirinya berasal dari Pagaruyung. Muhammad Qasim itu di sini dikenal sebagai Waitem. Hitam kan artinya juara, jawara. Oh, ya Allah ya Rob. Saya kira hitam bukan berarti perawakannya kulit hitam, bukan gitu. Dia mengajarkan silat yang dikenal sebagai aliran Shah Bandar. Oh. Terakhir di Jakarta itu di daerah Karanganyar, Jakarta Pusat ya. Saya nggak tahu sekarang ini apa masih, tetapi di Purwakarta ada. Purwakarta? Di daerah Wanayasa, karena Waitem dimakam di Wanayasa. Jadi dia setelah pensiun dari Shah Bandar, dia memiliki koleksi golok emas dengan sarung emas. Itu dia titip ke Kerajaan Sumedang, ke Gesan Ulun. Dia titip, lalu dia mukim di Wanayasa, dia mengajarkan silat. Jadi justru aliran Shah Bandar itu populer di daerah Wanayasa, Purwakarta. Di sini. Karena di masa-masa akhir hidupnya Waitem di sana gitu, Bang. Akhir hidupnya di sana. Jadi dia orangnya tinggi, kuat badannya, menguasai bahasa Portugis, bahasa Chinese, dan juga tentu bahasa Melayu dan Betawi. Gitu. Oh, penguasaan bahasanya? Iya. Itu mungkin salah satu syarat untuk jadi Shah Bandar. Ya. Shah Bandar, karena bahasa yang digunakan di pelabuhan-pelabuhan besar menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis oleh orang Cibinong itu buyut Nyai Dawid, itu 36 bahasa. 36 bahasa? Yes. Masya Allah. Jadi minimal seseorang itu harus menguasai bahasa yang majority dipakai oleh pedagang, yaitu bahasa Tiongkok atau bahasa Portugis. Minimal itu dia harus kuasai. Dan selainnya tentu bahasa Arab dan sebagainya. Enggak satu orang menguasai 36 bahasa, enggak lah. Itu satu. Nah, itulah kesibukan perdagangan, tingginya tingkat perdagangan, uang beredar juga banyak, logam-logam mulia juga banyak di daerah Pelabuhan Kalapa, maka diperlukan pertahanan gitulah. Di situ dimulai perkembangan silat di Betawi, Bay. Oh. Jadi dengan bisa dikatakan pemicu pertamanya itu ekonomi berarti. Ekonomi. Ya seperti saya kira juga Pagaruyung dimulai Pagaruyung kan abad 11 ya. Saya kira kalau saya perhatikan Shah Bandar ya dengan silat Minangkabau nggak banyak beda. Nggak banyak beda. Gerakan-gerakannya. Iya. Dan kedua jenis silat itu bisa diiringi musik. Betul kan? Iya, betul. Justru kebanyakan silat itu rata-rata diiringin musik ya. Iya. Nah, juga Sunda kan ada namanya gendang pencak ya kan. Tapi yang sekarang karena aliran Korea jadi kagak ada musiknya. Musiknya beda sekarang, Be. Musiknya K-pop sekarang. Beda. Dulu bisa ditarikan, bisa di orang bermain silat bisa diiringi musik Melayu mungkin. Gitu. Tapi di Betawi kalau saya nggak ingat waktu belajar sejarah itu nggak ada semacam kayak sultan, raja, itu nggak ada ya, Be? Kayak
Nggak ada. Kita nggak membangun Meyer power system karena seperti diketahui ya, membangun Meyer power system itu mahal, costly. Jadi nggak semua orang Semarang aja nggak ada power system. Semarang kan sah bandar. Ya, Sapakua nggak ada. Bandar Lampung nggak ada. Banda Neira baru kemudian ada. Raja Ampat juga nggak ada. Namanya Raja Ampat ya, tapi nggak ada. Tapi nggak ada rajanya? Nggak ada. Itu zona ekonomi. Dan power system, kalau di Jawa itu kebanyakan juga pendatang yang bikin. Oh, bukan native-nya? Kalau native di Sumatera. Oh. Pagaruyung native. Kerajaan Palembang, sebelum Kesultanan Palembang itu native. Apa namanya itu? Samudra Pasai, abad 14, Merah Silu, itu namanya aja Merah Silu, dia native. Kalau di Jawa enggak. Jawa itu umumnya pendatang yang membuat itu power systemnya. Iya. Dan dia ada yang Islam, ada yang monoteis. Misalnya ya, kerajaan Sunda itu yang di Bogor itu monoteis. Mereka mengatakan tole, ada jalan tole Iskandar di Bandung, ada jalan tole Iskandar di Depok Lama. Panjang jalannya. Itu tole. Dan dia punya hubungan dengan zona ekonomi Jakarta. Ini bukan pelabuhan dia. Dia memakai ini dan ikut memperbaiki ini, ya kan? Ketika ini dihantam oleh tsunami. Nah, ini adalah daerah berdaulat. Di zona ekonomi manapun nggak ada bangunan Belanda. Mulanya tuh penguatan tubuh dulu, bukan gerak dulu. Nah, nanti lu tahu sendiri. Lantas kita direndam di Kali Ciliwung, muncul kepala kita dihajar sama kayu. Iya. Pelatihannya gitu? Iya. Baru ada jurus-jurus dasar, tapi nggak akan rigid deh. Nanti lu tahu sendiri. Tapi kalau kepalanya nggak muncul, gimana napasnya? Ya kalau nggak muncul ya mati berarti.